Siap, mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan Agama Islam, yaitu Prof. Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, dan juga yang terhormat kepada dosen pengampu kedua mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan Agama Islam, yaitu Ibu Dr. Elis Ratnawulan, SSI MT AMLA. Dan juga yang saya banggakan, para hadirin juga penonton YouTube yang telah menonton video kami. Izinkan kami untuk memaparkan hasil dari kegiatan praktikum kami mengenai uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Nah, berbicara mengenai uji ANOVA, sebelumnya kita juga telah memaparkan dari hasil uji ANOVA, yaitu satu jalur, tepatnya pekan kemarin, dan sekarang kita lanjutkan dengan ANOVA 2 jalur. Nah, yang menjadi perbedaan antara uji ANOVA 1 jalur dengan 2 jalur, yaitu jikalau ANOVA 1 jalur ialah salah satu uji komparatif atau uji perbedaan yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata, yang dimana untuk uji ANOVA 1 jalur itu hanya dipakai menggunakan satu kategori, dalam artian yang tadi bahwa uji ANOVA itu yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua sampel kan. Nah, untuk satu ANOVA yaitu dengan satu kategori, dan untuk uji 2 jalur atau two-way ANOVA itu menggunakan 2 kategori. Nah, adapun pekan kemarin sedikit mengulas mengenai kemarin, jikalau uji ANOVA 1 jalur itu kami memakai kategori berupa metode pembelajaran atau media pembelajaran. Nah, adapun untuk hari ini yang akan kita laporkan yaitu menggunakan 2 kategori. Itu kan yang pertama metode pembelajaran, adapun yang kedua yaitu dari tingkat pemahaman dari BTQ, baca tulis Al-Qur'an. Nah, tetapi perlu digarisbawahi bahwa untuk 2 ANOVA di sini itu bisa lebih kategorinya. Tetapi kami di sini hanya memakai 2 kategori. Nah, adapun mungkin lanjut sebelumnya, Pak Hasbi, maaf. Nah, adapun yang kami ambil sampelnya yaitu berupa, mohon maaf sebelumnya, itu bukan SMK Bustanul Ulum, tapi kami memakai sampel dari SMP Bustanul Ulum, dari kelas 7A, 7B, juga 7C. Dengan 7A memakai media atau model pembelajaran TPS atau Think Per Share. Juga untuk kelas 7B memakai model pembelajaran TPSQ atau Think Per Square. Dan untuk kelas 7C itu menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, adapun untuk memudahkan di sini, menjadi perbedaan untuk model pembelajaran kelas 7A, 7B, 7C. Yang pertama untuk model TPS di sini kami menggunakan kode model pembelajaran nomor 1, dan untuk TPSQ memakai kode model nomor 2, dan terakhir konvensional memakai kode model pembelajaran nomor 3. Nah, adapun untuk kemampuan BTQ itu kami bedakan untuk tingkat
yang tinggi itu memakai kode kemampuan BTQ nomor 1, dan begitupun untuk sedangnya memakai kode pembelajaran nomor 2, dan adapun yang terakhir yaitu segi dari rendah memakai kode pembelajaran nomor 3. Nah, adapun mungkin untuk hasil analisis data akan dijelaskan oleh teman-teman saya, oleh rekan-rekan saya. Dan untuk awalan mungkin bisa di next, Pak Bi, mohon maaf. Untuk awalan sebagai dasar acuan untuk mengambil keputusan dari hipotesis, adapun asumsi yang menjadi dasar juga dari uji analisis. Nah, mungkin langsung saja kita ke topik pembicaraan. Yang pertama mengenai asumsi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pak Gunawan. Untuk Pak Gunawan dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Heri Rahmat yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan tentang asumsi uji ANOVA 2 jalur. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang asumsi uji ANOVA 2 jalur. Asumsi untuk analisis uji ANOVA 2 jalur harus dipenuhi beberapa asumsi. Yang pertama, masing-masing sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variansi antar kelompok harus homogen. Yang ketiga, nilai residual standar harus berdistribusi normal. Adapun catatan yang kami buat, normalitas data yang dimaksud dalam tuai ANOVA atau ANOVA 2 jalur adalah normalitas pada nilai residual standar, yaitu pengujian normalitas sekaligus untuk beberapa variabel, yang mana tadi telah dipaparkan terlebih dahulu oleh rekan kita Pak Heri Rahmat mengenai uji ANOVA 2 jalur. Yang ada dalam penelitian bukan tiap variabel seperti pada one way ANOVA atau disebut juga ANOVA 1 jalur. Residual adalah selisih antara nilai duga. Adapun di sini kami sajikan juga tabel Wiener tentang ketertarikan model pembelajaran, hasil belajar, dan kemampuan baca tulis Al-Quran. Tadi juga telah disampaikan sebagai pengantar dalam presentasi kali ini tentang kemampuan yang diukur dan juga hasil belajar pendidikan agama Islam. Di sini dalam tabel tersebut ada model pembelajaran. Model pembelajaran pada uji ANOVA 2 jalur ini memakai 3 model pembelajaran. Ada TPS, TPSI, dan konvensional. Dan juga di sini ada kemampuan yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, kemampuan baca tulis Quran. Ada tinggi pada 1, sedang kode 2, rendah kode 3. Selanjutnya saya akan sampaikan keterangan yang ada untuk menjadi pelengkap. HBPAI TPS tinggi sama dengan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa di kelas model pembelajaran TPS yang BTQ-nya tinggi. Selanjutnya HBPAI TPSS yang artinya atau sama dengan hasil belajar PAI siswa di kelas model pembelajaran TPS yang TPQ-nya sedang. Selanjutnya HBPAI TPSR artinya hasil belajar PAI siswa di kelas model pembelajaran TPS-nya atau BTQ-nya sedang atau TPQ-nya rendah. Dan juga di sini tertera semua
ada HBPAI TPSI tinggi, HBPAI SI sedang, HBPAI PTSI rendah. TPSI yang BTK-nya rendah, HBPAI konvensional tinggi, ada juga HBPAI konvensional sedang, dan juga HBPAI konvensional rendah. HBPAI PTSI hasil belajar PAI siswa dengan model pembelajaran TPSI, HBPAI konvensional yang artinya hasil belajar PAI siswa dengan model pembelajaran konvensional. Nah, di sini juga saya akan sampaikan atau paparkan tentang hipotesis dari penelitian di atas. Yang pertama, H0 di sini tertera tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI siswa berdasarkan model pembelajaran. Yang ketiga tersebut TPS, TPSI, dan konvensional. H1 terdapat perbedaan hasil belajar PAI siswa berdasarkan model pembelajaran. Yang ketiga itu TPS, TPSI, dan konvensional. HO atau H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI siswa berdasarkan kemampuan BTQ, baik tinggi, sedang, rendah. H1 terdapat perbedaan hasil belajar PAI siswa berdasarkan kemampuan BTQ, tinggi, sedang, dan rendah. H0 tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan BTQ dalam menentukan hasil belajar PAI siswa. H1-nya terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan BTQ atau baca tulis Quran dalam menentukan hasil belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai asumsi uji ANOVA 2 jalur dan juga keterangan dari tabel Weiner tentang ketertarikan modul pembelajaran, hasil belajar, dan kemampuan BTQ pada penelitian kali ini. Kami kembalikan kepada moderator selanjutnya, dan terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Bapak Gunawan atas pemaparan mengenai asumsi juga sekaligus diterangkan kembali mengenai tabel Weiner yang dimana dari kedua pemaparan tadi hingga menghasilkan sebuah keterangan hingga sebuah hipotesis gitu kan, menjadi sebuah keputusan menjadi dasar yang akan selanjutnya menjadi sebuah jawaban gitu yang akan dijelaskan atau hasil berapa hasil uji yang akan kita bahas, yang diantaranya yang pertama mengenai uji normalitas data. Mungkin langsung aja mengenai uji normalitas data akan dijelaskan, dipaparkan langsung oleh Pak Gilang. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tahap pertama dalam penggunaan ataupun pengujian uji ANOVA ini sama dengan pengujian model yang lainnya. Kita harus menguji normalitas datanya dulu sesuai dengan pedoman pengambilan keputusan, bahwa jika nilai sig atau nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standarnya itu disebut normal. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya itu standarnya tidak normal. Dan kita lihat dalam tabel tersebut adalah hasil dari pengujian uji normalitas data melalui aplikasi SPSS. Kita dapatkan baik melalui Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk, nilai signifikansinya itu dua-duanya di bawah 0,05. Yang pertama, yang Kolmogorov itu 0,009, yang Shapiro-Wilk itu 0,01. Ini dua-duanya
di bawah 0,05, maka dengan demikian nilai residua standarnya itu tidak berdistribusi normal. Sedangkan residua standar tampak seperti gambar dalam slide selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah tampak dari residual yang tidak berdistribusi normal. Terlihat dari titik-titik ataupun bulatan-bulatan kecil itu tidak berada di sekitar garis. Ini melebar ke kiri ataupun ke kanan, ke atas atau ke bawah. Hal ini menunjukkan itu pun sama dengan gambar ini pun menunjukkan bahwa residua standar dari hasil belajar PAI siswa kelas 7 ini tidak berdistribusi normal. Maka karena nilai residua standar tidak berdistribusi normal dan syarat utama untuk melakukan uji two-way ANOVA itu tidak terpenuhi, maka syarat utama yang melakukan uji two-way ANOVA itu tidak terpenuhi karena harus normal. Karena syarat utama tidak terpenuhi, maka kita uji selanjutnya menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji median, supaya membuat data ini menjadi terdistribusi normal. Dan uji parametrik ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Hasbi. Silakan sebelumnya, tetapi dikembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Gilang atas pemaparan mengenai hasil dari uji normalitas data, yang dimana tadi telah disimpulkan jikalau dari hasil yang telah kami buat itu hasil uji normalitas datanya tidak berdistribusi normal. Nah, mungkin karena sebagai asumsi yang tadi di awal dan juga mengingat mereminder kembali materi-materi sebelumnya, jikalau mengenai uji normalitas data itu memiliki hasil yang mutlak gitu kan. Jikalau hasil tersebut tidak terpenuhi dalam artian tidak berdistribusi normal, maka tahap selanjutnya menggunakan statistik non parametrik, yaitu dalam hal ANOVA 2 jalur di sini menggunakan uji median. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa akan dilanjutkan oleh Bapak Hasbi mengenai pengujian statistik non parametrik, yaitu uji median. Untuk Pak Hasbi, waktunya dipersilahkan. Baik, bisa dimulai. Pertama dapat dilihat di layar bahwasannya disebutkan bahwasannya pengujian statistik non parametrik atau bisa disebut uji median, yang dimana diinformasikan bahwa di kelas model TPS di kolom yang awal di TPS think per square hasil belajar think per share hasil belajar PAI yang berada di atas nilai median titik tengah dari sekumpulan data atau titik sekumpulan data adalah sebanyak 15 siswa, dan hasil belajar PAI yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 15 siswa. Bisa dilihat di kolom pertama ada angka 15 dan 15. Yang kedua ada kelas model pembelajaran think per square yang kolom tengah, yaitu hasil belajar PAI yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 15 siswa, dan hasil belajar PAI yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 15 siswa, dapat dilihat di kolom tengah. Dan terakhir, diinformasikan bahwasanya hasil belajar PAI yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 16 siswa, dan hasil belajar PAI yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 16 siswa. Baik, selanjutnya ada tes statistik. Diperoleh informasi yaitu N merupakan jumlah sampel penelitian sebanyak 92 siswa. Bisa dilihat di kolom pertama. Yang kedua ada median yang merupakan nilai tengah yang membagi data menjadi sama besar. Setelah data diurutkan dari hasil belajar PAI secara keseluruhan diperoleh sebesar 88,50. Selanjutnya ada DF, yaitu merupakan nilai degree of freedom
yang diperoleh dari jumlah kategori dikurangi 1 atau 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Dapat lihat di kolom yang keempat, ada angka 2 di situ. Selanjutnya melakukan uji hipotesis berdasarkan pengambilan keputusan. Jika probabilitas signifikasinya 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas signifikasinya 0,05, maka H0 ditolak. Dari tabel ini diperoleh nilai signifikasinya sebesar 1000, yang mana lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI berdasarkan 3 model pembelajaran, yaitu TPS, TPSQ, dan konvensional. Karena tidak terdapat perbedaan hasil pembelajar PAI berdasarkan 3 model tersebut, maka tidak akan dilakukan uji post hoc. Nah, selanjutnya untuk melihat perbedaan hasil belajar PAI berdasarkan kemampuan BTQ dapat kita lihat di sini di frequencies, di mana diinformasikan bahwa tingkat kemampuan BTQ tinggi di kolom pertama. Hasil belajar PAI yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 8 siswa. Dan hasil belajar PAI yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 10 orang. Kemudian lanjut ke kolom yang tengah, tingkat kemampuan BTQ sedang, yang dimana hasil belajar PAI berada di atas nilai median adalah sebanyak 21 siswa. Dan hasil belajar PAI yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 22 orang atau 22 siswa. Dan terakhir ada tingkat kemampuan BTQ rendah, yang dimana hasil belajar PAI yang berada di atas nilai median adalah 17 siswa. Dan hasil belajar PAI yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 14 siswa. Lanjut. Maka di sini ada tes statistik. Kembali diperoleh informasi bahwasannya N merupakan jumlah sampel penelitian sebanyak 92 siswa. Kemudian ada median yang merupakan nilai tengah yang telah membagi data menjadi sama besar. Setelah diurutkan, data hasil belajar PAI secara keseluruhan diperoleh angka sebesar 8,50. Kemudian ada DF, degree of freedom, diperoleh dari jumlah kategori dikurangi 1 atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya melakukan uji hipotesis kembali, yaitu berdasarkan pengambilan keputusan. Jika probabilitas signifikasinya 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitas signifikasinya 0,05, maka H0-nya ditolak. Dari tabel di sini diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0,765. Maka dari itu lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI berdasarkan tingkat kemampuan BTQ antara tinggi, sedang, dan rendah. Karena tidak terdapat perbedaan hasil belajar pendidikan agama Islam berdasarkan tingkat kemampuan BTQ, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, maka tidak akan dilakukan uji post hoc. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Heri Rahmat sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Hasbi atas pemaparan mengenai pengujian statistik non-parametrik dari uji median. Nah, seperti yang kita dengar tadi dan juga kita lihat tadi berdasarkan tabel, entah itu mengenai tabel frekuensi maupun dari tabel dari tes statistik. Nah, adapun kesimpulan dalam hal ini mengenai pengujian yang telah kami lakukan, jikalau
Hasil pengujian hipotesis yang telah tadi dipaparkan oleh rekan-rekan saya dapat disimpulkan jikalau hasil belajar PAI dari siswa kelas 7A, 7B maupun 7C semuanya tidak terdapat perbedaan berdasarkan tiga model pembelajaran, entah itu model pembelajaran TPS, TPSQ maupun konvensional. Nah, begitupun mengenai tingkat kemampuan BTQ dari tiga kelas tersebut, bahwa dari tingkat kemampuan ketiga kelas tersebut sama seperti halnya seperti model pembelajaran, bahwa tidak terdapat perbedaan dari hasil belajar PAI berdasarkan tingkat kemampuan BTQ, entah itu dari tingkat kemampuan tinggi, sedang maupun rendah. Mungkin segitu yang bisa kami paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan, juga kurang lebihnya saya cukupkan, saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, beres Pak, siap. Kita langsung Beres, beres. beres, alhamdulillah. Sekarang mah aman. Alah.